Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah spesialis obat dan alat kesehatan akan mempresentasikan mengenai obat-obat golongan antibiotik dengan dosen pengampu Ibu Faramita Hiola MSc. Dengan anggota kelompok Vijay Revansyah Ali, Arini, Lutfia Nurfadila Arifin, Figra Marfiah, dan Rahmatia Abdullah. Golongan penisilin, amoxilin, ampicillin, penisilin, nafcillin, oxacillin. Amoxilin adalah antibiotik golongan aminopenisilin semisintetik yang menghambat langkah transpeptidasi akhir sintesis peptidoglikan di dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin, sehingga menghambat biosintetis dinding sel dan akhirnya menyebabkan lisis bakteri. Bentuk sediaan amoxilin ada tablet, kapsul, kaplet salut, sirup kering, dan injeksi. Cara pemberian pada amoxilin tablet, kapsul, sirup dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Jika mengonsumsi amoxilin sirup, kocok terlebih dahulu sebelum diminum sesuai dosis. Sedangkan amoxilin suntik harus diberikan langsung oleh dokter atau di bawah pengawasan medis. Dosis penggunaan amoxilin sesuai indikasi. Yang pertama, faringitis. Dewasa untuk infeksi akut yaitu 500 mg setiap 8 jam atau 750 sampai 1000 mg setiap 12 jam. Yang kedua, penyakit tukak lambung akibat infeksi H. pylori. Dewasa dosis standar yaitu 500 mg per 8 jam. Anak-anak usia lebih dari 3 bulan dan berat kurang dari 40 kg yaitu 20-200 mg per kilogram per hari atau diberikan dalam 2-4 dosis terbagi rata hingga 25 mg per kilogram atau infus hingga 50 mg per kilogram. Yang selanjutnya sinusitis, otitis, medidis, infeksi THT. Dewasa dosis standar yaitu 250-500 mg setiap 8 jam atau 500-1000 mg setiap 12 jam. Anak-anak usia lebih dari 3 bulan dan berat kurang dari 40 kg yaitu 20-90 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Selanjutnya gonore tanpa komplikasi 3 gram atau 3000 mg sebagai dosis tunggal dalam kombinasi dengan probenecid. Kemudian abses gigi orang dewasa yaitu 3 gram atau 3000 mg yang diulang sekali setelah 8 jam. Kemudian ada infeksi saluran kemih akut tanpa komplikasi untuk orang dewasa yaitu 3 gram atau 3000 mg yang diulang sekali setelah 10-12 jam. Selanjutnya ada pneumonia dewasa yaitu 500-1000 mg setiap 8 jam. Untuk anak-anak yaitu 20-90 mg per kilogram dalam dosis terbagi. Kontraindikasi amoxilin, riwayat reaksi alergi berat terhadap beta-laktam lainnya. Efek samping amoxilin yaitu kejang, kristaluria, limfatik, leukopenia, mual, diare, muntah, perubahan warna gigi terutama pada anak-anak. Cara penyimpanan untuk amoxilin injeksi, simpan pada suhu 5-30 derajat Celcius. Untuk kapsul dan kaplet simpan pada suhu 20-25 derajat Celcius. Amoxilin cair bisa disimpan di lemari es, jangan disimpan di freezer. Informasi obat pada pasien, peringatan menyusui, amoxilin terdistribusi ke dalam ASI. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Untuk sediaan amoxilin yaitu bertanda merah, yaitu untuk obat keras. Selanjutnya ada ampicillin. Ampicillin membunuh bakteri penyebab infeksi dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri seperti saluran pernapasan, pencernaan, kemih, kelamin, telinga, dan jantung. Ampicillin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti flu dan pilek. Bentuk sediaan ampicillin ada tablet, kaplet, dan sirup. Cara pemberian, ampicillin dalam bentuk obat minum sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, yaitu 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Telan obat dengan bantuan segelas air putih.
Jika diresepkan ampicillin sirup kering, campurkan serbuk dengan air putih sesuai petunjuk penggunaan. Dosis penggunaan ampicillin sesuai indikasi. Yang pertama ada mengobati tipes tifoid dan paratifoid. Dewasa 1000 mg sampai 2000 mg setiap 6 jam. Mengobati infeksi saluran kemih. Dewasa 500 mg setiap 8 jam. Mengobati bronkitis endokardiotis, gastrointestinus, infeksi listeri, infeksi streptococcus perinatal, otitis medis, infeksi saluran empedu dan peritonis. Dewasa 250 sampai 1000 mg setiap 6 jam. Anak-anak usia di bawah 10 tahun setengah dosis dewasa. Mengobati gonore tanpa komplikasi. Dewasa 2000 mg dikombinasikan dengan 1000 mg probenecid sebagai dosis tunggal. Mengobati meningitis. Dewasa 2000 mg setiap 6 jam. Anak-anak usia kurang dari 10 tahun 150 mg per kilogram BB per hari. Pencegahan infeksi streptococcus pada bayi baru lahir ibu hamil menjelang persalinan. Dosis awal 2000 mg diberikan melalui infus. Selanjutnya dosis diberikan sebanyak 1000 mg setiap 4 jam hingga bayi dilahirkan. Mengobati septicaemia. Dewasa 1500 sampai 200 mg per hari. Dosis awal diberikan melalui infus setidaknya selama 3 hari. Kontraindikasi ampicillin pada pasien dengan riwayat alergi terhadap obat ampicillin atau komponennya dengan derivat penisilin lainnya seperti golongan cefalosporin, efek samping obat, mual, muntah, sakit perut, diare, ruam kulit, lidah bengkak dan berwarna kehitaman. Cara penyimpanan: simpan ampicillin dalam bentuk kaplet, kapsul, dan sirup kering di tempat bersuhu ruang, serta terhindar dari sinar matahari. Simpan ampicillin dalam bentuk suspensi cair atau sirup kering yang sudah dicampur dengan air di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Informasi obat pada pasien: peringatan menyusui, amoxicillin terdistribusi ke dalam ASI. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Ampicillin memiliki logo merah yang berarti tandanya keras. Penisilin G. Penisilin G merupakan jenis penisilin alami yang bisa digunakan pilihan pertama atau kedua untuk mengatasi infeksi bakteri gram positif Bacillus anthracis penyebab antraks. Bentuk sediaan penisilin G yang pertama ada serbuk injeksi. Kontraindikasi: penggunaan pada methotrexat dapat meningkatkan efek toksisitasnya. Penggunaan dengan probenecid dapat meningkatkan konsentrasi plasma darah, mengurangi keefektifan antibakteri jenis bakteriostatik. Cara pemberian: selalu ikuti anjuran dokter dalam menggunakan obat ini. Gunakan antara 1 dosis dengan dosis lainnya pada jarak yang sama. Misalkan 2 kali sehari berarti per 12 jam, 3 kali sehari berarti per 8 jam. Oleh sebab itu, untuk memudahkan, usahakan untuk mengonsumsinya pada jam yang sama setiap hari. Pemberian secara infus umumnya tidak lebih dari 300 mg per menit. Dosis penggunaan penisilin G sesuai indikasi: endokarditis dalam kombinasi dengan bakteri lain jika diperlukan. Infus atau injeksi intravena lambat 7,2 gram per hari dalam 6 dosis terbagi. Tingkatkan jika perlu. Infeksi atau injeksi intravena lambat 2,4 gram setiap 4 jam. Anak 150 mg per kilogram BB sehari dalam 4 dosis terbagi. Untuk profilaksis infeksi streptococcus grup B, infus atau injeksi intravena lambat. Dosis awal 3 gram, selanjutnya 1,5 gram setiap 4 jam hingga saat melahirkan. Kemudian penyakit meningokokus, injeksi intravena lambat atau infeksi. Infus 2,4 gram setiap 4 jam. Bayi prematur dan neonatal di bawah 1 minggu 100 mg per kilogram BB per hari dalam 2 dosis terbagi. Neonatal 1-4 minggu 150 mg per kilogram dalam 3 dosis terbagi. Anak-anak 1 bulan sampai 12 tahun 180-300 mg per kilogram BB per hari dalam dosis 4-6 terbagi. Efek samping obat: mual, muntah, stomatitis, ruam, demam, anemia hemolitik, leukopenia, anfilaksis, dan pseudomembran kalistis. Namun jarang terjadi.
Informasi obat penisilin G pada pasien. Sampaikan pada dokter Anda jika pernah mengalami alergi pada antibiotik jenis penisilin. Berhati-hatilah menggunakan obat ini pada penderita asma, gangguan fungsi ginjal, diabetes, dan kejang. Lakukan pengecekan terhadap fungsi hati, ginjal, dan darah untuk menghindari gejala anfilaksis yang mungkin terjadi. Dan juga dibutuhkan pengecekan gula darah atau urin sebelum penggunaan obat ini. Cara penyimpanan, sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin untuk mencegah kerusakan obat atau jangan dibekukan. Penisilin G memiliki logo merah yaitu obat keras. Nafcillin. Nafcillin termasuk ke dalam antibiotik golongan penisilin, menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat tahap spesifik sintetis dinding sel bakteri. Bentuk sediaan vial, dosis penggunaan sesuai indikasi. Nafcillin yaitu 1-2 gram injeksi intravena tiap 4 jam. Dosis anak 100-150 mg per kilogram BB per hari, terbagi dalam 4 dosis. Cara pemberian, pada umumnya tidak ada anjuran untuk memberikan label informasi obat untuk pasien pada persediaan injeksi, karena umumnya semuanya akan diberikan oleh profesi kesehatan. Efek samping obat, pembekakan, peradangan, radang urat, tromboflebitis, ruam, demam, hematuria, proteinuria, insufiesiensi ginjal, kolitis pseudomembran, agranulocytosis, neutropenia, tulang depresi sumsum. Kontraindikasi nafcillin yaitu dapat berinteraksi dengan obat dan produk siklosporin, tetrasiklin, dan warfarin. Cara penyimpanan sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin untuk mencegah kerusakan obat dan jangan dibekukan. Informasi obat pada pasien, sampaikan pada dokter Anda jika pernah mengalami alergi pada antibiotik jenis penisilin. Berhati-hatilah menggunakan obat ini pada penderita asma, gangguan fungsi ginjal, diabetes, dan kejang. Lakukan pengecekan terhadap fungsi hati, ginjal, dan darah untuk menghindari gejala anafilaksis yang mungkin terjadi. Dan juga dibutuhkan pengecekan gula darah atau urin sebelum penggunaan obat ini. Nafcillin memiliki logo merah yaitu untuk obat keras. Oxacycline menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan menghambat tahap spesifik dalam sintetis dinding sel bakteri. Digunakan untuk infeksi ringan karena bioavailabilitas yang relatif kecil dan spektrum sempit antibakteri. Bentuk sediaan injeksi. Cara pemberian pada umumnya tidak ada anjuran untuk memberikan label informasi obat untuk pasien pada sediaan injeksi karena akan dilakukan oleh profesi kesehatan. Efek samping obat, hipersensitivitas, urtikaria, skin rash, alergi. Kontraindikasi, hati-hati pada pasien alergi golongan penisilin. Dosis penggunaan oxacycline sesuai indikasi. Dosis dewasa dan anak, solusi infus 1 gram per 50 ml atau 2 gram per 50 ml. Infeksi Staphylococcus, dosis dewasa infeksi ringan sampai sedang 250-500 mg tiap 4-6 jam. Infeksi berat 1 gram intravena atau intramuskular setiap 4-6 jam. Infeksi strep rentan pada bayi dan anak, dosis pediatrik infeksi ringan sampai sedang 100-200 mg per kilogram per hari. Infeksi infus intravena atau infus muskular. Selanjutnya, bedak untuk injeksi, yaitu ada 1 gram, 2 gram, dan 10 gram. Neonatus, dosis pediatrik, anak berusia kurang dari 7 hari dan berat badan di bawah 2 kg, atau anak berusia di atas 7 hari dan berat badan kurang dari 1,2 kg, 50 mg per kilogram per hari dibagi setiap 12 jam, intravena dan intramuskular. Anak di atas 7 hari dengan berat badan 2 kg atau anak di atas 7 hari dengan berat badan 1,2-2 kg 75 mg per kilogram per hari dibagi 8 jam intravena intramuskular. Anak usia di atas 7 hari dengan berat badan di atas 2 kg 100 mg per kilogram per hari dibagi tiap 6 jam intravena atau intramuskular. Cara penyimpanan oxacycline sebaiknya disimpan di lemari pendingin untuk mencegah kerusakan obat. Jangan dibekukan, jauhkan obat-obat dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
Informasi obat pada pasien diekspresikan dalam ASI. Gunakan dengan hati-hati. Oxycycline memiliki logo merah, yaitu yang berarti obat keras. Golongan aminoglikosida: amikasin, gentamisin, neomisin, netdelmisin, dan streptomisin. Yang pertama, amikasin. Amikasin adalah obat antibiotik yang mengobati infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti meningitis, sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih, serta infeksi saluran dan sendi. Bentuk sediaan yaitu injeksi. Dosis umumnya 15 mg per kilogram per hari dibagi IV setiap 8-12 jam. Untuk infeksi saluran kemih, 250 mg per IV per IM setiap 12 jam. Efek samping dari obat yaitu mual, muntah, sakit perut, kehilangan selera makan, pembekakan pada wajah, tenggorokan, gangguan pendengaran atau telinga berdenging, dan kerusakan ginjal. Kontraindikasi: hipersensitivitas terhadap amikasin atau antibiotik aminoglikosida lainnya, dan yang mengalami miastenia gravis. Cara penyimpanannya, amikasin harus disimpan pada suhu kamar. Informasi obat pada pasien, peringatan menyusui, terdistribusi ke dalam ASI, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Yang kedua, gentamisin. Gentamisin adalah antibiotik aminoglikosid yang digunakan dalam pengobatan beberapa infeksi gram negatif. Bentuk sediaannya krim atau salep, tetes mata, tetes telinga, dan larutan suntik. Cara penyimpanan: untuk injeksi gentamisin harus disimpan pada suhu 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Tetes telinga gentamisin sebaiknya disimpan pada suhu kamar. Efek samping obat: kerusakan pada ginjal dan bagian tubuh yang mengontrol pendengaran, mual dan muntah, kehilangan selera makan, penglihatan kabur atau ganda, hipotensi, dan hipertensi. Dosis penggunaan sesuai indikasi. Infeksi mata 1-2 tetes maksimal 6 kali sehari atau 2-3 kali sehari. Infeksi telinga luar, gentamisin 0,3% dapat diberikan 3-4 kali sehari sebanyak 2-3 tetes. Infeksi saluran kemih. Untuk pasien anak, gentamisin dapat diberikan dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan per hari. Infeksi kulit, gentamisin topikal 0,1% dapat dioleskan 3-4 kali sehari untuk dewasa dan anak-anak. Septikemia dan sepsis pada neonatus, gentamisin dapat diberikan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi: hipersensitivitas terhadap gentamisin atau antibiotik aminoglikosid lainnya, miastenia gravis. Kehamilan, pasien dengan gendang telinga berlubang sebaiknya tidak menggunakan obat tetes telinga gentamisin. Cara pemberian: gentamisin biasanya diberikan melalui suntikan baik secara intravena atau intramuskular. Informasi obat pada pasien, peringatan menyusui, terdistribusi ke dalam ASI, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Yang ketiga, neomisin. Neomisin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri di usus dan mengurangi gejala koma hepatik, infeksi telinga luar, infeksi kulit, infeksi mata, sterilisasi usus sebelum operasi, infeksi hidung, perawatan selektif masalah saluran pencernaan pada pasien di ICU. Bentuk sediaannya krim topikal, salep, gel, bedak, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Kontraindikasi: hipersensitivitas terhadap neomisin atau antibiotik aminoglykosid lainnya, obstruksi usus, kehamilan, dan menyusui. Dosis penggunaan: untuk infeksi telinga luar 2-3 tetes pada telinga yang terinfeksi setiap 6-8 jam. Penggunaannya tidak boleh melebihi 10 hari. Infeksi kulit dioleskan tipis-tipis dan merata pada area yang terinfeksi. Penggunaannya tidak boleh melebihi 7 hari. Infeksi mata, obat tetes mata neomisin dapat diberikan 1-2 tetes pada mata yang terkena setiap 3-4 jam. Sterilisasi usus sebelum operasi, larutan oral neomisin dapat diberikan dengan dosis 1 gram setiap 4 jam selama 2-3 hari sebelum operasi. Koma hepatik, larutan oral neomisin dapat diberikan dengan dosis 1 gram setiap jam selama 4 jam. Kemudian setiap 4 jam perawatan harus dilanjutkan selama 2-3 hari. Pada pasien di ICU, larutan oral neomisin dapat diberikan dengan dosis 1 gram. Cara penyimpanan: tetes telinga neomisin sebaiknya disimpan pada suhu kamar. Bubuk neomisin harus disimpan pada suhu
2-8 derajat Celcius dan stabil pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 hari. Tetes mata neomycin harus disimpan pada suhu 15 derajat hingga 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Untuk pemberiannya, neomycin dapat berbeda-beda tergantung bentuk obat dan indikasinya. Efek samping obat yaitu mual, muntah, diare, hilangnya nafsu makan, kesemutan pada kulit, otot berkedut dan kejang. Nefrotoksisitas termasuk gangguan pendengaran permanen atau penurunan pendengaran. Yang keempat, netilmicin. Netilmicin aktif pada konsentrasi rendah melawan berbagai macam bakteri patogen termasuk E. coli. Netilmicin juga aktif secara in vitro terhadap isolat Haemophilus influenza, Salmonella sp dan Shigella sp. Bentuk sediaan, injeksi dan larutan optalmik. Efek samping obat, mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, ruam kulit, neurotoksisitas, nefrotoksisitas dan ototoksisitas. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap netilmicin atau antibiotik aminoglikosid lainnya, gangguan pendengaran atau vertigo yang sudah ada sebelumnya, gangguan ginjal, kehamilan, dan juga menyusui. Dosis penggunaan: infeksi sistemik serius 4 hingga 6,5 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi setiap 8 hingga 12 jam. Infeksi yang rentan 4 sampai 6 mg per kilogram sehari atau dalam dosis terbagi rata diberikan setiap 8 atau 12 jam. Infeksi saluran kemih parenteral 150 mg sebagai dosis tunggal setiap hari selama 5 hari. Infeksi bakteri pada mata, teteskan 1 atau 2 tetes 3 kali sehari atau sesuai resep medis. Cara penyimpanan, injeksi netilmicin sebaiknya disimpan di lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Cara pemberian netilmicin biasanya diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau otot. Yang kelima, streptomycin. Streptomycin adalah antibiotik aminoglikosid yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis sedang hingga berat, E. coli, influenza, wabah penyakit, dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Cara penyimpanannya, bubuk streptomycin harus disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik pada suhu kamar. Larutan streptomycin harus disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Bentuk sediaannya yaitu bubuk intramuskular untuk injeksi. Cara pemberiannya, streptomycin diberikan melalui suntikan intramuskular ke dalam otot. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap sulfit, vaksin bakteri hidup secara bersamaan, gangguan ginjal yang diketahui, dan juga kehamilan. Dosis penggunaan: untuk tuberkulosis 15 mg per kilogram intramuskular setiap hari, tidak lebih dari 1 gram per hari. Tularemia 1-2 gram intramuskular dalam dosis terbagi selama 7-10 hari atau sampai pasien tidak demam selama 5-7 hari. Wabah 15 mg per kilogram intramuskular setiap 12 jam selama minimal 10 hari. Endokarditis streptococcus 1 gram intramuskular setiap 12 jam selama 7 hari, lalu 500 mg setiap 12 jam selama 7 hari bersamaan dengan penisilin. Jika berusia lebih dari 60 tahun, 500 mg setiap 12 jam selama 14 hari penuh. Efek samping obat yaitu mual, muntah, sakit perut atau kehilangan nafsu makan, nyeri, iritasi, kemerahan di tempat suntikan, perubahan frekuensi buang air kecil atau jumlah urin, kerusakan pendengaran, dan rasa keseimbangan. Beberapa contoh obat golongan cefalosporin. Yang pertama ada cefadroxil, kemudian ada cefaclor, cefixim, cefipim, dan ceftolozan. Cefadroxil memiliki nama generik cefadroxil monhidrat, di mana obat ini memiliki potensi sebagai antibiotik untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, seperti di tenggorokan ada amandel, kulit, atau saluran kemih, di mana dia termasuk dalam golongan cefalosporin dengan bentuk sediaan kapsul. Indikasi untuk mengatasi ISK, infeksi saluran pernafasan, dan kelamin serta infeksi kulit. Dosis penggunaan 1 atau 2 gram setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi. Kontraindikasi, penderita yang mengalami alergi terhadap golongan cefalosporin. Efek samping, reaksi sensitivitas. Cara pemberian sesudah makan. Cara penyimpanan, disimpan dalam suhu ruangan, di mana obat ini termasuk dalam obat keras. Dan jika Anda sedang hamil, sebaiknya konsultasikan dengan dokter mengenai penggunaan obat ini. Obat yang kedua yakni cefaclor.
di mana memiliki nama generik Cloraxef dan juga memiliki potensi sebagai antibiotik golongan cefalosporin, di mana banyak digunakan untuk mengatasi infeksi abdominal, saluran pernafasan, infeksi kulit dan struktur kulit, serta infeksi saluran kemih. Bentuk sediaan yakni tablet, kapsul, dan sirup kering. Memiliki indikasi mengatasi infeksi saluran pernafasan, kemih, kelamin, serta infeksi kulit dan jaringan lunak. Dosis penggunaan yakni 250-500 mg 3 kali sehari. Memiliki kontraindikasi untuk penderita yang mengalami alergi terhadap golongan cefalosporin. Efek samping, reaksi hipersensitivitas termasuk anafilaksis, di mana cara pemberiannya bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab, di mana obat ini termasuk obat keras yang ditandai dengan warna merah. Berikutnya ada obat Cefixim, di mana memiliki nama generik Cefixim trihidrat. Potensi obat ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, faringitis, dan tonsilitis, di mana dia termasuk golongan cefalosporin. Untuk di Indonesia sendiri dia tersedia dalam bentuk tablet salut selaput, kapsul, serta sirup. Memiliki indikasi sebagai untuk infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media, faringitis, dan tonsilitis, di mana dosis untuk obat ini sendiri yakni 50-100 mg, diberikan per oral 2 kali sehari. Kontraindikasi untuk pasien dengan riwayat shock atau hipersensitif terhadap beberapa bahan obat dari ini. Memiliki efek samping shock, hipersensitivitas, hematologi, hati, ginjal dan saluran pencernaan, pernafasan, serta perubahan flora bakteri. Cara pemberian sesudah makan, disimpan dalam suhu ruangan. Untuk obatnya sendiri termasuk dalam obat keras yang ditandai dengan warna merah. Cefepime memiliki nama generik Cefepime HCl monohidrat dengan potensi sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang terjadi di kulit serta saluran pernafasan. Dia termasuk golongan cefalosporin dan memiliki bentuk sediaan injeksi yakni vial. Diindikasikan untuk pengobatan pneumonia dari sedang sampai berat. Dosis penggunaan yakni 1-2 gram per hari yang terbagi dalam 2 dosis. Sementara untuk infeksi yang berat yakni 4 gram per hari yang terbagi dalam 2 dosis. Memiliki kontraindikasi, absolut Cefepime merupakan pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap Cefepime sebelumnya. Efek samping obat yakni sering dilaporkan adalah keluhan saluran pencernaan, demam, dan ruam. Cara pemberiannya sendiri melalui pembuluh darah vena yakni intravena dan melalui otot atau intramuskular oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Cara penyimpanan, jauhkan dari panas, cahaya langsung, dan tempat yang lembab, di mana obat ini termasuk obat keras yang ditandai dengan warna merah, serta Cefepime sendiri dapat terserap ke dalam ASI. Ceftolozan memiliki nama generik Zerbaxa, di mana obat ini memiliki potensi terhadap bakteri gram positif aerob yakni seperti Streptococcus sp, namun tidak untuk Enterococcus sp, di mana dia termasuk golongan cefalosporin dengan bentuk sediaan injeksi atau vial, diindikasikan untuk pneumonia nosokomial dan infeksi intraabdominal dengan dosis 1,5 gram intravena setiap 8 jam selama 4-14 hari. Kontraindikasi pada pasien yang telah diketahui memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini atau kombinasi piperacillin, tazobactam, atau obat golongan beta-lactam lainnya. Memiliki efek samping seperti mual, diare, sakit kepala, dan pireksia. Cara pemberian sesudah makan, obat harus disimpan dalam suhu yang dingin yakni pada suhu 2-8 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Logo obat sendiri yakni termasuk dalam obat keras yang ditandai dengan warna merah. Dan yang terakhir yakni
Peringatan khusus diperlukan terkait penurunan efikasi pada pasien dengan disfungsi ginjal derajat yang sedang. Golongan kloramfenikol terbagi atas dua, yaitu kloramfenikol dan tiamfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik spektrum luas, indikasi untuk infeksi yang disebabkan oleh Salmonella sp, Haemophilus influenza, Rickettsia lipogranuloma, psittacosis, dan bakteri gram negatif penyebab bakteri meningitis. Tidak digunakan untuk hepatobiliar dan gonore. Bentuk sediaan ini yaitu suspensi, kapsul, obat tetes telinga, obat tetes mata, salep mata, dan injeksi. Kontraindikasi terhadap wanita hamil, ibu menyusui, dan pasien porfiria. Efek samping obat yaitu diskresia darah, gangguan saluran pencernaan, reaksi hipersensitivitas, sakit kepala, depresi mental, neuritis optik, dan sindrom Gray. Cara pemberian yaitu untuk tetes mata 1-2 tetes 3-4 kali sehari selama 5-7 hari. Untuk tetes telinga 2-3 tetes 2-3 kali sehari pada liang telinga yang sakit selama 5-7 hari. Dosis kloramfenikol suntik akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kloramfenikol suntik hanya boleh diberikan oleh dokter atau oleh perawat di bawah pengawasan dokter. Cara penyimpanan yaitu simpan kloramfenikol di tempat bersuhu ruangan terhindar dari sinar matahari, langsung suhu panas dan kondisi yang lembab. Informasi obat pada pasien yaitu penggunaan kloramfenikol hanya diperuntukkan infeksi dengan penyebab yang telah diketahui secara jelas. Penggunaan dalam durasi waktu yang panjang harus dihindari dan harus disertai pemantauan terhadap fungsi darah. Penggunaannya tidak dianjurkan dalam pengobatan infeksi virus atau sebagai profilaksis atau pencegahan infeksi bakteri karena dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pemberian kepada pasien dengan gangguan ginjal harus sangat berhati-hati karena memerlukan pengaturan dosis. Pemberian kepada wanita hamil dan menyusui juga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan efek samping terhadap janin. Pemberian harus diberhentikan apabila timbul gangguan profil darah, leukopenia, trombositopenia, anemia, atau retikulositopenia. Logo obat ini yaitu berwarna merah berlogo obat keras. Antibiotik tiamfenikol merupakan antibiotik yang menghentikan pertumbuhan bakteri dan mencegah penyebarannya agar tidak pindah ke bagian tubuh lain. Tiamfenikol bermanfaat untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan antibiotik ini adalah demam tifoid, gonore, meningitis, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran pencernaan. Bentuk sediaan yaitu kapsul dan sirup kering. Dosis penggunaan yaitu dewasa, anak-anak, dan bayi berusia di atas 2 minggu 50 mg per kilogram BB sehari dalam dosis terbagi 3-4 kali sehari. Bayi prematur 25 mg per kilogram BB sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari. Bayi berusia di bawah 2 minggu 25 mg per kilogram BB sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari. Kontraindikasi pemberian tiamfenikol atau tiamfenikol adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap kandungan tiamfenikol serta pada ibu hamil. Selain itu, sebabnya tidak diberikan pada ibu menyusui dan bayi kurang dari 2 minggu. Pemberian tiamfenikol jangka panjang yaitu lebih dari 2 minggu juga harus dihindari. Cara penyimpanan yaitu tiamfenikol adalah salah satu obat yang harus simpan pada suhu ruangan. Jauhkan obat ini dari paparan sinar matahari langsung dan tempat yang lembab. Cara pemberian yaitu diminum sesudah makan. Informasi obat pada pasien. Penggunaan tiamfenikol jangka waktu yang lama perlu dilakukan pemeriksaan hematologi secara berkala. Penggunaan jangan melebihi batas waktu yang ditentukan, sebaiknya tidak lebih dari 2 minggu. Penggunaan lebih dari 2 minggu dapat menyebabkan neuropati perifer, pendarahan, serta depresi sumsum tulang. Penggunaan oleh pasien dengan gangguan fungsi ginjal harus dilakukan penyesuaian dosis. Penggunaan dihentikan apabila timbul retikulositopenia, leukopenia, trombositopenia, atau anemia. Logo obat yaitu berwarna merah obat keras. Golongan tetrasiklin diantaranya tetrasiklin hidroklorid, oksitetrasiklin, doksisiklin, tigesiklin, dan minosiklin. Tetrasiklin merupakan antimikroba dan antibakteri yang diindikasikan untuk pneumonia, infeksi yang disebabkan rickettsia, infeksi saluran kemih, bronkitis, dan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus dan Streptococcus.
Untuk dosisnya dewasa 250-500 mg setiap 6 jam dan anak di atas 8 tahun 25-50 mg per kilogram berat badan sehari dibagi dalam 4 dosis. Kontraindikasi, pasien yang hipersensitif terhadap golongan obat tetrasiklin, wanita hamil dan menyusui, anak-anak di bawah usia 8 tahun. Efek samping obat, mual, muntah, diare, glositis, superinfeksi oleh jamur, dermatitis, makulopapular, kemerahan pada kulit, reaksi hipersensitif, urtikaria, dan anafilaksis. Untuk cara pemberiannya, sebaiknya diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Disimpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius. Tetrasiklin merupakan obat keras, di mana penggunaan tetrasiklin pada penderita gangguan fungsi ginjal dapat menimbulkan kumulasi. Penggunaan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya superinfeksi terutama oleh jamur. Doksisiklin. Doksisiklin merupakan antimikroba dan antibakteri yang diindikasikan untuk pneumonia, pengobatan bronkitis dan sinusitis kronis, infeksi saluran kemih, acne vulgaris, pengobatan gonore dan sifilis, serta infeksi mata dan infeksi rickettsia. Dosis dewasa dan anak di atas 8 tahun dengan berat badan lebih dari 45 kg pada hari pertama 200 mg diberikan 100 mg sehari atau 50 mg 2 kali sehari. Untuk anak di atas 8 tahun dengan berat badan kurang dari 45 kg pada hari pertama 4,4 mg per kilogram berat badan sehari terbagi dalam 2 dosis, selanjutnya 2,2 mg per kilogram berat badan sehari. Kontraindikasi, pasien yang hipersensitif terhadap doksisiklin dan golongan tetrasiklin lainnya, anak-anak, kehamilan dan menyusui, penggunaan bersama metoksifluran. Efek samping dapat menyebabkan anoreksia, mual dan muntah, diare, glositis dan superinfeksi oleh mikroorganisme yang tidak peka, kenaikan kadar urea darah, anemia hemolitik, dan trombositopenia. Dikonsumsi sesudah makan, disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius, merupakan obat keras. Phenytoin, fenobarbital, dan carbamazepin dapat mempercepat masa paruh eliminasi, sehingga akan menurunkan kadar doksisiklin dalam plasma. Oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin merupakan salep antibakteri yang diindikasikan untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap oksitetrasiklin. Dosisnya, oleskan sehari 2-3 kali pada bagian kulit yang sudah dibersihkan. Kontraindikasi hipersensitif, efek samping obat dapat menyebabkan alergi. Cara pemberian, cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengoleskan obat. Untuk menghindari kontaminasi, berhati-hatilah agar ujung kemasan obat tidak tersentuh jari dan tidak mengenai mata. Oleskan salep ini sepanjang 1 cm di bagian dalam kelopak mata bawah, kemudian tutup mata secara perlahan. Disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius. Oksitetrasiklin merupakan obat keras dan jangan menggunakannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Tigecycline merupakan antimikroba dan antibakteri yang umumnya diformulasikan dalam bentuk vial. Indikasinya untuk infeksi kulit dan struktur kulit, termasuk infeksi Staphylococcus aureus, serta infeksi intraabdomen. Dosis awal 100 mg diikuti 50 mg setiap 12 jam. Kontraindikasi, pasien hipersensitif terhadap tigecycline. Efek samping, mual, muntah, diare, anoreksia, nyeri abdomen, dispepsia, pruritis, ruam, sakit kepala, pusing, flebitis, tromboflebitis, pemanjangan waktu protombin, bilirubin, peningkatan BUN. Diberikan secara intravena selama 30-60 menit dan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Merupakan obat keras dengan lama terapi 5-14 hari. Penggunaan monoterapi pada pasien infeksi intraabdomen dengan gejala perforasi usus, hipersensitif terhadap tetrasiklin, pasien kolitis pseudomembran dengan diare, hamil dan menyusui, gangguan hati berat, dapat mengganggu kemampuan mengemudi dan menjalankan mesin. Yang kelima, minocycline. Minocycline merupakan antimikroba dan antibakteri yang diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan karena mikroorganisme yang sensitif atau resisten terhadap tetrasiklin lain. Dosis awal 250 mg, lalu 100 mg setiap 12 jam. Untuk anak di atas 8 tahun, dosis awal 4 mg per kilogram berat badan, lalu 2 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam. Kontraindikasi pasien yang hipersensitif, memiliki penyakit lupus, gangguan ginjal berat, hamil dan menyusui, anak usia di bawah 12 tahun, serta bayi baru lahir.
Efek samping obat, reaksi hipersensitif, gangguan pencernaan dan sistem saraf pusat, ruam makulopapular, eritema, pigmentasi kulit, dan membran mukosa. Cara pemberiannya, diminum bersama atau tanpa makanan. Cara penyimpanan, simpan di bawah 30 derajat Celcius. Obat ini merupakan obat keras dan dapat terserap ke dalam ASI. Jadi gunakan dengan hati-hati dan tetap konsultasikan kepada dokter. Demikian penjelasan kami mengenai obat golongan antibiotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.